Selamat bertemu kembali. Ini adalah materi kelima di mata kuliah pemrograman 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang inputan dari keyboard, dengan menggunakan kelas scanner, kelas buffered reader, dan kelas G-Option Pen. Serta, kita sudah mencoba membuat latihan program dengan menggunakan inputan dari keyboard. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai struktur pemilihan bagian 1. Kita juga akan melanjutkan latihan studi kasus yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Baik, kita akan langsung masuk ke sub pembahasan kelima. Struktur percabangan. Statement atau pernyataan pada source code Java, umumnya, dijalankan dari atas ke bawah berurutan sesuai dengan urutannya. Kalau kita perhatikan dari materi dan latihan yang sudah kita pelajari sebelumnya, alur pengeksekusian sebuah kode program dikerjakan satu persatu dari atas sampai ke bawah. Baris demi baris dibaca, kemudian komputer mengerjakan apa yang diperintahkan. Perhatikan diagram alur ini. Dari diagram alur ini kita bisa melihat sebuah kode program dikerjakan satu persatu berurutan dari atas sampai ke bawah. Alur programnya hanya satu, tidak ada belokan atau percabangan. Lalu apa yang dimaksud dengan percabangan dalam pemrograman? Struktur pemilihan atau percabangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Percabangan juga dikenal dengan pemilihan, control flow, struktur kondisi, struktur if, decision, dan sebagainya. Namun, semuanya itu sama. Dalam pemrograman terkadang ada kalanya sebuah atau sekelompok statement dikerjakan jika sesuai kondisi tertentu. Perhatikan diagram alur ini. Dari diagram alur ini kita bisa melihat adanya sebuah percabangan. Nantinya, sebuah atau sekelompok statement di dalam program akan dijalankan tergantung pada kondisi tertentu. Di dalam Java, terdapat beberapa macam struktur percabangan. Pertama, if tunggal. Kedua, if else. Ketiga, if majemuk. Keempat, nested if. Kelima, switch case. Dalam struktur percabangan, nantinya kita juga akan mengenal fungsi kondisi. Pada kondisi, akan dilakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah sebuah atau sekelompok statement akan diproses atau tidak. Pada materi bagian 1 ini, kita akan membahas struktur percabangan if tunggal dan if else. If tunggal. Perhatikan diagram alur di samping. If tunggal merupakan percabangan atau pemilihan dalam pemrograman Java, di mana sebuah atau sekelompok statement akan dikerjakan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai benar atau true. Tapi kalau jika hasil pengujian kondisi bernilai salah, tidak ada statement tertentu yang dijalankan. Atau dengan kata lain, program akan melanjutkan eksekusi ke statement berikutnya. Struktur if tunggal dapat dibuat dengan aturan penulisan sebagai berikut. Bagian kondisi berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai benar atau true, blok kode program akan dijalankan. Tapi, jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai salah atau false, blok kode program tidak akan dijalankan. Untuk lebih jelasnya, mari kita membuat latihan sebuah program hadiah. Misalkan ada sebuah toko buku. Mereka akan memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanja di atas 100.000. Silahkan pause video ini, kemudian tuliskan source code berikut ini pada editor Java. Jika sudah, mari kita perhatikan source code tersebut. Pada baris ke-16 sampai 18, merupakan struktur percabangan di Java. Perhatikan pada baris ke-16. Terdapat if. Kondisi untuk if adalah belanja lebih besar dari 1 juta. Pada kondisi ini akan dilakukan pengujian apakah nilai belanja lebih besar dari 1 juta. Jika hasil pengujian terhadap kondisi di baris ke-16 bernilai benar atau true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-17, dan dilanjutkan menjalankan statement pada baris ke-20. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi di baris ke-16 bernilai salah atau false, maka program akan langsung menjalankan statement pada baris ke-20. Silahkan compile source code yang sudah dibuat, kemudian coba jalankan programnya.
kita akan bisa melihat output dari program yang telah kita buat. If-else. Perhatikan diagram alur di samping. If-else merupakan struktur percabangan atau pemilihan lainnya dalam pemrograman Java, di mana ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai benar atau true. Dan ada sebuah atau sekelompok statement lain yang akan dikerjakan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai salah atau false. Struktur if-else dapat dibuat dengan aturan penulisan sebagai berikut. Bagian kondisi berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai benar atau true, blok kode program untuk kondisi true akan dijalankan. Jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai salah atau false, maka blok kode program untuk kondisi false yang akan dijalankan. Agar lebih jelas perbedaan antara if tunggal dengan if-else, mari kita lihat diagram alur berikut ini. Pada if tunggal, terlihat ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai benar atau true. Dan tidak ada statement tertentu yang dikerjakan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai salah atau false. Sedangkan pada if-else, terlihat ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai benar atau true. Dan ada sebuah atau sekelompok statement lain yang akan dikerjakan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai salah atau false. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat sebuah program latihan menggunakan if-else. Kita akan membuat program untuk menentukan kelulusan siswa. Kalau nilai siswa lebih besar dari 70, maka siswa dinyatakan lulus. Tapi jika nilai siswa lebih kecil dari 70, maka siswa dinyatakan gagal. Silahkan pause video ini, kemudian tuliskan source code berikut ini pada editor Java. Jika sudah, mari kita perhatikan source code tersebut. Pada baris ke-19 sampai 23, merupakan struktur percabangan if-else di Java. Perhatikan pada baris ke-19, terdapat if. Kondisi untuk if adalah nilai lebih besar atau sama dengan 70. Pada kondisi ini akan dilakukan pengujian, apakah nilai lebih besar atau sama dengan dari 70. Jika hasil pengujian terhadap kondisi di baris ke-19 bernilai benar atau true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-20. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi di baris ke-19 bernilai salah atau false, maka program akan langsung menjalankan statement pada baris ke-21 dan 22. Silahkan compile source code yang sudah dibuat, kemudian coba jalankan programnya. Kita akan bisa melihat output dari program yang telah kita buat. Baik, kita akan melanjutkan dengan latihan program. Pada latihan kali ini kita akan lanjutkan program kasir yang sudah pernah kita buat pada video materi pertemuan keempat sebelumnya. Pada latihan ini kita akan belajar menggunakan struktur percabangan if-else. Berikut ini adalah output program yang dihasilkan. Perhatikan. Ketentuan untuk program yang akan kita buat adalah, jika harga subtotal belanja lebih besar dari 100.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Tapi, jika subtotal belanja lebih kecil dari 100.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Kemudian, untuk nilai total, didapatkan dari subtotal ditambah PPN dan dikurangi diskon. Gunakan struktur percabangan if-else untuk membuat program di atas. Sampai di sini, materi pertemuan kelima kita pada mata kuliah pemrograman 2. Kita sudah mempelajari mengenai struktur percabangan if dan if-else di Java. Kita juga sudah mencoba latihan membuat sebuah program dengan menggunakan Java. Untuk materi perkuliahan selanjutnya dapat disimak melalui video berikutnya. Terima kasih.